Shalom Bapak Ibu keluarga damai, bersyukur pada hari ini Jumat 19 September 2025 kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, tema kita hari ini adalah kasih setia Tuhan. Nats firman Tuhan terambil dari Mazmur 121 ayat 1-8. Saya bacakan buat kita semua. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sobat Samas, ketika kita menjalani hidup ini, Tuhan mengizinkan banyak hal boleh terjadi. Kita bisa mengalami ada senang, ada sedih, ada suka, ada duka, ada untung, ada rugi, ada tertawa, ada menangis, ada sehat, ada sakit. Semuanya ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Segala sesuatu ada waktunya. Semuanya Tuhan mengaturnya, sehingga pada ayat 11 dalam Pengkhotbah itu dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika manusia mengalami hal yang baik-baik menurutnya, seperti hal yang menyenangkan, tertawa, mendapat keuntungan, selalu sehat, manusia tidak perlu menyiapkan hati, karena pada dasarnya setiap manusia mengharapkan hal-hal yang baik itu. Dan itu yang didoakan manusia senantiasa. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi jika justru adalah hal-hal yang tidak kita harapkan? Misalnya saja kerugian, sakit penyakit, kemalangan, kehilangan, maka yang ada hanyalah air mata dan kesedihan. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang luput dari air mata atau kesedihan. Orang sepandai apapun, orang sekaya apapun, pasti ada satu momen dalam hidupnya yang membuat dia bergumul dengan air mata dan kesedihan. Namun setiap orang berbeda-beda pergumulannya. Ayat yang menguatkan kita ketika kita menghadapi ujian ialah dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang harus kita ingat ketika kita mengalami suatu ujian adalah Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, dan janjinya Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Nats Alkitab yang kita baca di awal tadi, itu adalah janji Allah yang bisa menguatkan kita dikala kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
atau ketika kita sedang mengalami kesedihan dalam hidup kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 tadi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal ini berarti bahwa satu-satunya penolong yang dapat diandalkan adalah Allah sendiri yang berkuasa dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Jika ada sahabat atau teman kita yang menolong kita, itu adalah cara Tuhan yang memakai hidup mereka. Namun sepenuhnya kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 3-5 tadi bahwa Tuhan adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap atau tertidur dan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Sehingga dalam setiap ujian atau pencobaan, kita pasti bisa menghadapinya. Ya, bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi itu semua. Bahkan di ayat 6-7, kita akan dijaga atau dilindungi dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Dan di akhir perikop itu dikatakan di ayat 8, Tuhan berjanji menjaga kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, Sobat Samas, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, mari kita selalu mengingat Allah Sang Pencipta kita, Allah yang Maha Kuasa atas hidup ini. Yakinlah bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk pertumbuhan iman kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah lekang dalam kehidupan kita. Mari kita isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, sehingga membuat kita tetap semangat dalam menghadapinya. Dan ingatlah pada saatnya janji Tuhan akan digenapi. Akan ada pelangi sehabis hujan. Akan ada hal-hal yang lebih baik yang akan kita terima setelah kita melewati pergumulan kita. Semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Anak-anak yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Anak-anak yang tidak pernah sendiri. Kami yakin Tuhan, pergumulan apapun yang harus kami hadapi, harus kami lewati, semuanya bisa kami lewati bersama dengan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan atas kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, jika pernah terbersit dalam pikiran kami untuk mengandalkan diri kami sendiri. Ajar kami untuk selalu bergantung kepadamu, selalu berharap kepadamu, dan kami yakin bahwa Engkaulah penolong sejati itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.